Padahal namanya ekspor berjalan seiring waktu. Nah, betul kan? Berjalan seiring waktu. Ekspor berapa sekarang nih? Ada sekian, ini sekian, dan seterusnya. Nah, contoh yang kontinu yang jelas, misalnya kita melihat gelombang gempa di seismograf, misalnya gitu. Nah, itu kan kelihatan kontinu setiap waktunya. Terus detak jantung, kalau kita tes jantung kan ada getarannya juga, itu kan continuous ya. Mungkin di beberapa time series teknik juga banyak yang continuous. Tapi kita bahas yang discrete. Nah, bagaimana kalau datanya nggak discrete, Pak? Ketika datanya nggak discrete, maka didiskretkan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan, kalau di bukunya terakhir istilahnya by sampling a continuous time series. Kita mengambil pengamatan pada waktu-waktu tertentu. Contoh, nilai tukar rupiah harusnya bergerak sepanjang waktu. Ini sekarang mungkin 15.000 sekian, atau turun, atau naik, dan seterusnya. Betul kan ya? Tapi kita ambil saja pada waktu-waktu tertentu. Misal, kalau bulanan diambil di akhir bulan, atau di tengah bulan, atau di awal bulan, atau di rata-ratanya. Nah, ini namanya by sampling continuous time series. Tujuannya apa? Mendiskretkan sebenarnya. Sehingga time-nya menjadi discrete. Januari, Februari, Maret, atau Senin, Selasa, Rabu, jadi discrete time-nya. Yang kedua, kalau datanya itu flow, kalau tadi kan datanya posisi ya, atau stop yang pernah kita bahas di pertemuan kedua juga. Nah, kalau datanya itu adalah flow, sesuatu yang bisa dijumlah, maka series yang kontinu tadi kita bisa diskretkan T-nya dengan cara menjumlahkan atau mengakumulasikan. Misal, curah hujan. Curah hujan sekarang di Indonesia mungkin ada berapa, nambah lagi detik, setiap detik berubah kan gitu ya, detik berubah. Kemudian itu semua dikumpulkan jadi satu bulan misalnya, satu hari. Atau produksi, sekarang ada yang produksi, setiap saat ada yang produksi. Jadi mestinya geraknya tiap saat, continue. Tapi kemudian didiskretkan dengan cara apa? Dijumlah produksi dalam satu bulan ini. Kalau di atas ini karena nilai tukar nggak bisa dijumlah, data stok, maka kita ambil aja di sampling tadi. Kalau ini kita jumlah. Jadi ini apa namanya, cara membuat time-nya, T-nya menjadi discrete. Jelas ya? Baik. Itu baru time-nya. Nah, sekarang untuk data yang time-nya discrete tadi pun ada dua. Model yang deterministik dan model yang statistik. Yang deterministik kita sudah bahas sebelumnya. Di mana di sana error itu tidak diasumsikan mengikuti distribusi apa-apa. Karena sifatnya tidak probabilistik. Jadi error yang hanya kita gunakan untuk mengukur akurasi saja. Nah, sementara dalam model statistical time series nanti ada komponen U error ini yang sifatnya probabilistik. Nah, probabilistik berarti mengikuti distribusi tertentu. Nah, dalam hal ini normal. Bisa yang lain sebenarnya. Itu ya, ini. Nah, ini beberapa contoh mungkin apa namanya,
Kalau deterministik itu biasanya begini gitu biasanya ya. Nah, ini contoh-contoh proses yang kira-kira apa namanya deterministik atau tidak. Stasioner atau tidak? Ini stasioner. Ini mungkin stasioner. Yang ini nggak tahu nih, kayak stasioner gitu kan. Ini kayaknya tidak. Tapi ini baru gambar-gambar. Nanti kita akan lakukan ujinya. Oke. Ini cukup. Masuk kepada stasioneritas data. Suatu data dikatakan stasioner, pernah kita bahas sebelumnya, yaitu jika mean dan variannya constant over time. Panjang waktu konstan. Kita ambil serang di sini, di sana, itu kurang lebih sama atau konstan. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk matematis begini, ekspektasi YT sama dengan mu, tidak ada T-nya. Karena kalau ada T-nya artinya dia tergantung pada T, waktu yang berbeda, rata-rata akan berbeda. Jadi ini konstan. Variannya juga sigma kuadrat negara T-nya, tidak konstan. Dan satu lagi sebenarnya, tidak mengandung korelasi antar Y-nya. Jadi tidak mengandung korelasi. Itu bukan nggak berkorelasi sebenarnya ya. Korelasinya konstan. Nah, karena kovariansnya di sini tidak tergantung pada T-nya. Kovariansnya juga tidak tergantung pada T-nya. Dia yang tergantung pada lag keberapa. Jadi misalnya korelasi antara YT dengan YT-1, ya ini gamma K gitu kan. Tidak tergantung pada waktu. Oke. Ini tiga hal ini. Nah, ini juga pernah saya sampaikan, ada strongly stationary, ada weakly stationary. Strongly kalau syarat tadi terpenuhi. Weakly kalau salah satu syarat tidak terpenuhi. Oke. Jadi kira-kira kita pahami contoh yang tidak stasioner di rata-rata, contoh yang tidak stasioner di varian. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa stationary time series itu penting? Karena kalau data time series tidak stasioner, maka dia hanya dapat mempelajari perilaku data pada periode tersebut. Tidak bisa untuk forecast. Kalau dalam model regresi, data yang tidak stasioner ketika diregresikan, maka memungkinkan untuk terjadi spurious regression. Apa itu spurious? Spurious adalah korelasi tinggi, tapi sebenarnya tidak punya hubungan nyata. Meaningless, nggak bermakna. Jadi seolah-olah saja tingginya. Karena bermakna data. Bisa dilakukan, contoh, kalau Anda bikin Y naik setiap tahun, dan X naik setiap tahun, jadi sama-sama naik begitu, atau naik sama turun juga boleh sebenarnya. Yang penting ada trennya, sama-sama ada trennya. Yang artinya tidak stasioner. Misalnya begitu, Anda korelasikan atau regresikan, hasilnya kemungkinan akan bagus. Kemungkinan akan bagus. Bisa dicoba. Meskipun hal itu tidak berhubungan. Populasi seperti Papua dengan jual mobil di Jakarta diregresikan mungkin signifikan kemungkinan. Tapi tidak bermakna. Kenapa terjadi? Karena dua-duanya mengandung tren, sehingga korelasinya itu karena ada orang lain, yaitu tren itu yang menyebabkan dua variabel itu berkorelasi. Tiap minggu pagi, tiap Senin pagi, Mas Samuel itu ke kampus. Dan setiap Senin pagi, Mbak Aida juga ke kampus. Apakah Mbak Aida berkorelasi dengan Mas Samuel? Belum tentu. Karena kalau paginya itu ada datang bukan karena Mas Samuel datang bukan karena Mbak Aida. Tapi dia datang karena
ada tren yang sama, apa itu? Kuliah sesi 1. Nah, itu juga sama demikian. Memungkinkan spurious regression atau regresi semu atau regresi lancung, PHP regression. Nah, kalau sekarang namanya PHP regression gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah R-square-nya tinggi, bahkan lebih tinggi daripada koefisien Darwin Watsonnya. Itu indikasinya. Ini nanti akan dibahas kalau Anda belajar ECM, nanti akan bahas ini, atau regresi time series. Oke. Nah, sebelum kita uji dia stasioner atau tidak, saya akan jelaskan dulu contoh series yang stasioner dan paling stasioner karena random, yaitu adalah white noise process. White noise process itu kita sebut dengan purely random, betul-betul random. Yang seperti apa? Rata-ratanya 0. Bukan hanya konstan, 0. Kalau 0 berarti kan jelas konstan, 0 terus. Dan-nya kuadrat atau konstan, dan tidak terjadi serial correlation. Atau tidak ada auto korelasi. Jadi kalau kita bikin ya seperti ini ya. IIDN normal, ini normal ya. Normal 0 sigma kuadrat. Ini white noise. Nah, nanti ketika kita membangun model, maka syaratnya adalah residualnya harus white noise. Residualnya harus white noise. Termasuk nanti kalau misalnya tadi membangun dua model, dua variabel yang sama-sama tidak stasioner, nanti menjadi bermakna ketika residualnya itu white noise. White noise artinya random, tidak berpola. Kalau masih berpola itu artinya ada hal yang belum tertangkap. Jadi residual harus white noise. Kalau kemarin kita nggak melihat itu ya. Nah, sekarang nanti dicek ini. Kalau residual belum white noise, artinya model belum cocok, kita modif lagi. Pola belum ketangkap. Sebagai ilustrasi, saya coba bikin ilustrasi. Ketika data seperti ini, maaf, datanya ke atas, kemudian diramalnya seperti ini, artinya ada residual ini ya, yang makin lama makin tinggi. Residualnya tidak white noise. Kenapa? Makin lama makin tinggi, punya tren. Artinya model ini belum cocok untuk menangkap ini. Tapi kalau diramalnya dengan seperti ini, karena gitu, residualnya mungkin tinggi rendah ya, karena kurang dan lebih kurang dan seterusnya. Sehingga dikira-kira rata-ratanya 0, varinya mungkin konstan, maka model ini masih bisa dipakai. Minimal polanya sudah mampu menangkap pola datanya. Ini yang kita bahas nanti selanjutnya. Nah, yang kedua, kebalikannya, ini model yang tidak stasioner. Jadi data yang stasioner itu contohnya tadi ya, kalau proses white noise tadi random, betul-betul random atau stasioner. Yang ini yang tidak stasioner, yang kita sebut dengan random walk model. Kalau tadi white noise, white itu putih, noise gangguan yang putih nggak mengganggu, random. Ini random walk, random tapi walk jalan-jalan, jadi jalannya kelihatan ya. Sehingga model ini adalah model yang tidak stasioner, Ya, nanti akan kita lihat contohnya model yang tidak stasioner. Model yang tidak stasioner adalah ketika YT itu bisa dinyatakan dalam bentuk YT sama dengan YT-1 plus UT dengan UT-nya white noise, maka YT ini tidak stasioner. Jadi suatu data yang YT-nya atas sama dengan YT-1 plus UT, maka dia tidak stasioner YT-nya. Baik seperti ini maupun yang
dinyatakan dalam bentuk seperti ini. YT sama dengan ada konstanta plus YT-1 plus UT. UT white noise. Jika kita dapat disajikan dalam bentuk ini artinya YT-nya ini tidak stasioner. Maka nanti ketika kita ingin menguji stasionaritas, kita cukup menguji apakah ini kan sama dengan 1, ya kan? Dengan 1 ini. Apakah ini koefisiennya 1 atau tidak? Di koefisiennya 1, dia tidak stasioner. Jadi kalau 1 nanti tidak stasioner. Itu nanti yang kita uji ke depannya, ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin? Atau sudah terbayang atau belum namanya stasionaritas? Ini masih konsep mendasar. Kalau ada yang tanyakan silakan. Belum ya? Belum ya? Baik. Boleh dilanjut. Sebentar, saya kesemutan ya. Saya baru datang dari kampung semalam. Bentar ya. Kesemutan untuk ini.